Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam. Maaf Mbak Najwa, sudah lama? Enggak kok Pak, baru aja. Gimana anak-anak udah pada datang semua Pak? Ya, sebagian sudah pada datang. Bahkan juga ada yang sudah berjamaah tadi. Kebetulan TP-nya ada di sebelah. Mari Mbak, saya antar. Iya Pak. Ya Allah, aku mohon, berkahilah hidup Najwa dan jauhkanlah dia dari niat jahat orang-orang yang ingin mencelakainya. Lindungilah Najwa, karena dia adalah perempuan baik hati dan perempuan yang soleha. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam Kak Ustazah. Maaf Mbak Najwa, saya permisi dulu. Silakan Pak Ahmad, terima kasih banyak. Aku tahu ya Allah, hanya Engkaulah yang bisa melindungi Najwa, karena Engkaulah yang Maha Pengasih dan Maha Pelindung. Amin, ya Rabbal Alamin. Kalian tahu nggak, binatang laba-laba ini juga disebut sebagai binatang pahlawan atau hero oleh Rasulullah. Sepertinya aku mengenali suara perempuan itu. Itu seperti suara Najwa. Kalian tahu kenapa? Karena binatang laba-laba ini yang sudah menyelamatkan Nabi Muhammad dari serangan musuh. Lalu beliau masuk ke dalam sebuah gua yang disebut Gua Hiro. Ya Allah, apa maksud Engkau mempertemukan aku dengan Najwa di tempat ini? Lalu binatang laba-laba ini membuat sarang di depan Gua Hiro tersebut. Sehingga itu yang membuat para musuhnya tidak berpikir kalau di dalam itu ada Nabi Muhammad. Karena dipikir kalau ada orang di dalam pasti sarang laba-labanya sudah rusak. Tapi karena laba-laba itu ingin menyelamatkan Nabi Muhammad, dia segera membuatkan sarang di depan pintunya. Seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, mau mencari siapa ya? Aku tidak mencari siapa-siapa di sini. Aku tadi hanya sholat. Aku ingin tahu, apakah dia bekerja di sini? Itu guru baru kita di sini, Mbak Najwa namanya. Mbak Najwa itu pintar mengambil hati anak-anak. Ya, karena Najwa punya hati yang sangat tulus. Dan aku berharap kalau di masjid ini semua akan bisa berjalan lancar dan baik. Amin, ya Rabbal Alamin. Silakan. Terima kasih ya Allah. Engkau sudah mengizinkan aku bertemu dengan Najwa dan melihatnya dalam keadaan baik. Najwa, sayang sekali kamu sudah ada yang memiliki. Bagaimanapun, aku harus menghormati pernikahanmu dengan Rayhan. Anita? Kamu masih di sini juga? Bukankah seharusnya kamu ke kantor? Enggak kok, aku udah pulang dari kantor, tapi aku balik sini dulu. Tapi kenapa kamu kesini lagi? Kalau kamu sudah selesai di kantor, sebaiknya kamu langsung pulang. Aku nggak mau pulang dulu sebelum ketemu sama kamu. Bertemu denganku, memangnya ada masalah? Aku pengen tahu, kamu kenapa sih kayak jaga jarak sama aku? Dengar Anita, sudah seharusnya kita menjaga jarak. Kamu harus sadar dengan statusmu. Kamu adalah istri Aldi yang juga temanku. Emang kenapa kalau aku udah nikah? Aldi juga udah nikah, tapi dia selalu pengen deket sama Najwa. Masalahnya di mana? Dengar Anita, sejak semula hubungan kita hanyalah sebatas teman saja. Dan niatku tulus ingin menolongmu. Tidak lebih dari itu. Tapi karena sekarang Aldi sudah menerimamu kembali, jadi sebaiknya kamu pulang ke rumah. Jadi itu alasan kamu? Aku mau ingetin kamu sesuatu yang mungkin kamu udah lupa. Najwa itu udah nikah sama Rayhan. Kenapa kamu cinta sama Najwa? Iya, tapi aku dan Najwa tidak berbicara dan bertemu setiap hari. Dia bahkan tidak tahu sekarang aku di Jakarta. Ya terus bedanya apa sama aku? Aku sama Najwa sama-sama punya suami. Tapi kenapa kamu keberatan deket sama aku? Apa maksudmu? Kamu itu susah payah lindungi Najwa. Padahal itu udah tanggung jawabnya Rayhan. Sedangkan aku nggak ada yang peduli sama aku. Tapi kenapa kamu nggak perhatian sedikit sama aku? Katanya aku teman kamu juga. Kamu harus fair dong. Kalau kamu emang bilang aku teman kamu juga. Maaf ya kalau ada kata-kata yang bikin kamu tersinggung, tapi aku harus ngomong supaya kamu sadar.
Aku pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan mendekat, Priti! Jangan! Priti! Priti, maafkan ya! Priti, jangan mendekat! Ibu! Priti, jangan mendekat! Ibu, bangun, Bu! Ibu! Priti, jangan mendekat, tolong! Ibu, maafkan Ibu! Ibu, bangun, Bu! Ibu bermimpi ya? Rehan, Ibu takut, Rehan. Ternyata Najwa benar. Arwah Priti gentayangan. Arwah Priti datang dalam mimpi Ibu dan dia menuntut balas pada kita, Rehan. Tenang. Ibu, sudahlah. Hantu itu tidak ada. Itu tidak benar. Dunia mereka dengan dunia kita berbeda. Tenang, Bu. Rehan, bagaimana kalau itu benar? Sudah, Bu. Tenang saja. Oke? Sekarang yang penting Ibu berdoa untuk Priti. Ya, Bu? Tapi Ibu mau pergi sama Priti, Rehan. Ibu takut. Ibu tenang saja. Tidak akan ada apa-apa, oke? Tenang. Ibu tidak usah takut lagi. Ini kan cuma mimpi. Iya, Rehan. Cuma mimpi. Harus dengan cara apa lagi supaya Rehan mau percaya kalau arwah Priti menghantui rumah ini? Ibu kamu kenapa? Tidak apa-apa, ibuku cuma dapat mimpi buruk tadi. Mimpi buruk. Ya, tentang Priti. Ibuku terlalu memikirkan Priti jadi terbawa sampai ke mimpi. Jangan-jangan nggak cuma aku yang berhayal, tapi sekarang ibu kamu juga mulai berhayal tentang melihat hantunya Priti. Najwa, aku tidak mau kamu terus-terusan memikirkan masalah Priti. Jangan pikirkan dia lagi. Kamu sudah sering mendapat kesulitan karena sudah sering memikirkan Priti. Oke? Besok aku harus bangun pagi-pagi sekali. Aku harus tidur sekarang. Enggak, yang aku lihat itu pasti bukan Priti. Aku pasti udah berhayal. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bu, aku pergi ngajar dulu ya. Sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rehan? Nah, Rehan? Rehan? Ini motornya siapa? Ini adalah motorku. Kamu suka? Motor kamu, tapi kamu dapat dari mana, Rehan? Aku nggak mau kita nanti utang budi lagi sama orang. Tidak, Najwa. Kali ini aku dapat dari hasil jerih payahku sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini namanya berkah Ramadan, Nak Rehan. Najwa, aku harap kamu tidak kecewa karena aku membeli motor ini. Gak ada alasan aku untuk kecewa, Rehan. Aku justru senang kamu bisa membeli motor ini dengan hasil jerih payah kamu sendiri. Ya, walaupun ini kecil tapi ini adalah berkah. Aku tidak mau punya hutang budi pada orang lain lagi sekarang. Bagus kalau kamu berpendirian seperti itu, Nak Rehan. Zaman sekarang itu harus hati-hati dengan pemberian orang lain. Banyak orang menganggapnya sebagai hutang budi yang harus dibayar. Seperti yang Aldi lakukan selama ini, kan? Ya, Ibu. Yang Ibu katakan ini benar dan aku setuju dengan saran Ibu. Aku tidak akan mengambil apapun dari Aldi atau keluarganya lagi. Oke ya, ada berita satu lagi. Apa itu? Hari ini aku juga sudah menyewa rumah
dan sudah bisa kita tempati sesegera mungkin. Nak Rehan, bukannya ibu mau ikut campur urusan rumah tangga kalian, tapi sebaiknya uang itu kalian tabung aja. Aku tahu, Bu. Ibu selalu perhatian pada kami dan memikirkan kebutuhan kami. Tapi ini adalah sesuatu yang harus kami lakukan. Karena kita harus mandiri kan, Najwa? Iya, Bu. Aku juga sebenarnya nggak ingin pisah dari Ibu. Tapi sebagai seorang istri, aku harus mengikuti kemanapun suami aku pergi. Ya udah, ibu rela. Yang penting kalian bisa hidup rukun sampai akhir hayat. Amin. Terus kapan kalian mau pindah? Sore ini rencananya. Oh, Ya udah, kami berangkat ya, Bu. yuk. Oke, aku antar kamu ya. Ya. Syukurlah, saya tidak perlu lagi tinggal di rumah yang kecil, pengap dan panas ini. Alhamdulillah. Semoga saja saya bisa tidur sendiri. Dapat kamar sendiri. Tempat tidur sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bos, kamu tetap tinggal di sini, Tuntun. Kamu harus mengawasi si Hasna itu. Rehan, sebenarnya kamu tuh bisa nggak sih bawa motor? Tentu saja aku bisa. Aku bisa mengantarmu kemanapun kamu mau. Mana tangannya? Takut sekali pegangan. Aku bukan tukang ojek kan? Jangan takut. Tentu aja kamu bukan supir ojek, kamu kan memang suami aku. Tapi masalahnya sekarang aku merasa kamu sedang bersama tukang ojek. Enggak. Kalau begitu tunjukkan bahwa kita saling mencintai. Kamu mau aku jemput nanti? Nggak usah Rehan, aku nanti bisa pulang sendiri. Oke. Ya udah. Kalau gitu kamu hati-hati ya, aku mau ngajar dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maafkan aku, Najwa. Aku tidak bisa menahan diriku untuk mendatangimu. Meskipun hanya untuk melihatmu dari jauh. Itu sudah membuatku bahagia. Hingga suatu hari ketika Nabi Muhammad sedang melewati rumah wanita itu, dia bertanya kepada seseorang, "Wahai Fulan, kemana wanita yang selalu meludahiku setiap kali aku melewati rumahnya?" Dan si Fulan itu menjawab, "Wahai Nabi Muhammad, kenapa engkau menanyakan wanita yang selalu meludahimu itu? Karena sekarang wanita itu sedang terbaring sakit, sudah beberapa hari." Lalu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah beliau menjenguk wanita itu. Dan ketika beliau menjenguk wanita itu begitu kaget dan dia begitu terharu. Karena seseorang yang selama ini selalu diludahinya justru memberikan perhatian kepada beliau. Lalu dia bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Nabi Muhammad, kenapa kamu begitu baik kepada aku? Padahal aku sudah begitu jahat, padahal aku sudah begitu benci sama kamu." Lalu Nabi Muhammad bilang, "Kamu berbuat jahat dan kamu membenci aku, itu karena kamu belum mengetahui kebenarannya. Jadi, contohlah nanti kita Nabi Muhammad. Siapa yang ingin berakhlak baik seperti Nabi Muhammad?" Subhanallah, itu benar-benar Zain. Zain? Ya Allah, Zain, kamu ada di Jakarta? Iya, ini aku Zen. Aku di Jakarta.
Dari kapan kamu udah di Jakarta? Sudah 1 minggu. Kamu udah seminggu di Jakarta tapi kamu gak ngabarin aku ataupun Rehan. Kamu tuh bener-bener jahat tau nggak? Najwa, aku tidak lama di sini. Apa kamu gak senang punya sahabat di Jakarta? Aku dan Rehan kan bisa menjamu kamu selama kamu ada di sini. Sama seperti waktu kamu menjamu aku dan Rehan ketika kami ada di Agra. Maafkan aku, Najwa. Jadi waktu malam itu aku lihat di restoran benar-benar kamu kan, Zain? Iya, Najwa. Kamu tidak salah. Aku yang kamu lihat waktu itu. Tapi kenapa kamu menghindari aku dan Rehan? Padahal kamu tahu kita sedang mencari kamu. Maafkan aku, Najwa. Saat itu aku tidak bisa bertemu dengan kalian karena aku sedang ada janji dengan seseorang. Kalau gitu sekarang aku harus memberitahu Rehan kalau kamu sedang ada di Jakarta. Tidak. Jangan, Najwa. Tolong, jangan kamu beritahu Rehan. Aku mohon. Tapi kenapa, Zain? Aku yakin Rehan akan senang melihat kamu ada di sini. Najwa, aku kemari karena aku sudah tahu siapa orang yang coba waktu di India.